Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat pagi. Mari bersama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami boleh merasakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan anugerah yang begitu besar. Dan tiba saatnya kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau satukan hati kami untuk kami menyembah Engkau ya Allah. Karena Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Mari bersama-sama sembah Dia, kami sembah Engkau Allahku, haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar, Allah yang besar, Allah yang ajaib, perkasa, mulia, haleluya, haleluya. Ya Ramasika ya Ramo, Himala la 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 Masena ya kaya la 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 Ramo, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, haleluya. Ya la 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 mase, ura mala 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 mala, shidi de kora la la makina ya la 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 la, ura bara mala 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 mala, shidi kora la la mara mara. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang hidup, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan, haleluya. Himaya la 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 maso, haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, pagi ini kami boleh bersama-sama bangun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan.
Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu menguatkan setiap hati kami, memperkokoh iman kami. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami, mampukan setiap kami dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudara kekasih Allah yang saat ini meluangkan waktu untuk bertemu muka dengan Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, saya ajak untuk sedikit merenungkan bahwa Tuhan sendiri yang berkuasa atas diri kita. Bahwa di bulan April kita akan bergelut dengan sebuah tema di mana ada restorasi kehidupan yang mengubahkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya beri judul menakjubkan. Menakjubkan yang berarti mengherankan atau mengagumkan atau membuat takjub. Nah, perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar, membawa sebuah perubahan hidup bagi Zakeus. Oleh karena itu, ayo saudaraku, saya ajak membaca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan yang sedang kita renungkan secara bersama-sama itu, memberikan satu pelajaran buat kita bersama, yang awalnya hanya ingin melihat. Artinya Zakeus pada awalnya ingin melihat siapa toh Yesus itu, seperti apa toh sosok Yesus itu. Sehingga dengan kondisi yang dia punyai, yaitu yang pertama, dia adalah sebagai kepala pemungut cukai. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, pemungut cukai adalah orang-orang yang diperalat orang-orang Romawi, yang notabene adalah sebagai orang-orang yang menjajah orang-orang Yahudi. Nah, berarti Zakeus notabene adalah orang Yahudi mengkhianati bangsanya sendiri. Maka orang-orang Yahudi tidak suka kepada Zakeus. Yang kedua, Zakeus menarik pajak
kelewat batas. Kemudian yang ketiga, karena kondisinya badannya yang tidak sama dengan rata-rata orang yang lain, maka Sakeus kemudian berlari ingin melihat senyatanya seperti apa sosok Yesus yang sudah banyak dibicarakan oleh orang banyak. Nah, tetapi ada satu pelajaran yang ketika itu ada, Sakeus lari naik pohon, kemudian hanya kepengen melihat sosok Yesus. Justru Yesus mengerti apa yang dimaksud oleh Sakeus, bahwa Yesus ingin dilihat oleh Sakeus. Maka justru Yesus mendekati Sakeus dan menegur Sakeus untuk segera turun dari pohon tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang kita petik dari perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus adalah, yang pertama, Sakeus berusaha melihat Yesus. Berarti apapun yang sedang dialami oleh Sakeus, Sakeus kepingin melihat Yesus. Yang berikutnya, kalau orang itu sudah kepingin melihat, adalah kepingin mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga Sakeus juga kepingin mendekat kepada Tuhan Yesus. Mendekat, melihat segala sesuatu keajaiban yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di ayat 3 di sana dikatakan, ia berusaha. Sekali lagi saya ulangi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Tidak berhasil, tetapi Sakeus tetap berusaha untuk melihatnya. Dan usahanya itu berhasil dengan naik sebuah pohon. Dan kenyataannya melihat, karena ada usaha. Ada usaha yang keras, lari, menerobos orang banyak, melewati orang banyak, dia lari. Dan berhasil melihat, karena ada usaha. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena keinginannya yang kuat, keinginan usahanya yang sangat kuat, disertai dengan bagaimana Yesus itu yang sudah melintasi jalan di Yeriko. Dia berusaha dengan keinginan yang sangat kuat. Maka pelajaran yang kedua, keinginan yang kuat untuk melihat Yesus diperhatikan oleh Yesus. Sekali lagi, diperhatikan oleh Yesus. Ayat kelima di sana dikatakan, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kosakata aku harus. Jadi tidak boleh ditawar-tawar. Yesus tidak mengatakan kepada Sakeus, Sakeus turunlah. Kalau boleh, aku mau menumpang ke rumahmu. Bukan kalau boleh. Jika engkau sama dengan maksudku, aku mau menumpang ke rumahmu. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, aku harus. Berarti tidak bisa ditawar-tawar bahwa kemuliaan yang datang dari Tuhan Yesus itu diberikan kepada Sakeus. Yang notabene Sakeus adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi karena pekerjaannya yang membuat orang lain banyak menderita. Nah, aku harus berarti
Tuhan mau kepada Sakeus. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik adalah sesuatu yang menakjubkan. Ketika Tuhan Yesus menegur, memperhatikan Sakeus, maka yang ketiga sampai masuk di relung hati, masuk di dalam sebuah kejiwaan, jiwa yang baik dari seorang Sakeus. Setelah diubahkan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus, dia langsung menyatakan kepada Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, Sakeus ada perubahan, ada restorasi kehidupan yang membuat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menggembirakan. Ada perubahan besar dalam kehidupannya, ada sebuah kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merefleksi di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, Sakeus berusaha melihat Yesus. Saudaraku, mari apapun yang terjadi dengan kondisi kita saat ini, kita tetap berusaha untuk melihat yang namanya kemuliaan dari Tuhan. Melihat Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan tetap mendekat kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti keinginan Sakeus, karena keinginan yang kuat, maka Yesus memperhatikan. Imani saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara ada keinginan yang kuat, terus dengan kuat, aku ingin melihat Yesus, aku ingin dijamah Yesus, aku ingin diberkati Yesus, aku ingin dekat Yesus. Apa yang terjadi? Pastikan dengan iman saudara, Tuhan Yesus memperhatikan saudara. Saudara punya masalah, saudara diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adalah, kalau tadi Sakeus benar-benar ada satu perubahan hidup yang menakjubkan, setengah dari milikku akan kuberikan. Kemudian sekiranya ada orang yang diperas, maka akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini adalah satu pernyataan iman. Ngikut Yesus tidak melihat ke belakang, ke kiri, ke kanan. Ngikut Yesus adalah mengikut sepenuh hati. Mengikut Tuhan Yesus adalah mengikut dengan setulus hati. Ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 3 hal buat merestorasi kehidupan kita. Apapun yang saat kemarin, saat ini, masalah saudara, kesalahan saudara, terus pandang dia, pandang Yesus. Tuhan akan mengubahkan dengan sebuah kemenangan, restorasi kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memperhatikan. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih di saat yang indah ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Kami ingin Tuhan bahwa hidup kami Engkau sendiri yang merestorasi, sehingga kami boleh merasakan sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Bangsa dan negara kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri berkarya atas bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden dan wakilnya, para menteri, bahkan pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.